Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini mungkin kita buka masalah kurban be, karena dikit lagi kita nak kurban sedikit be. Karena kurban ini banyak juga pembahasannya, tapi kita bahas sedikit be. Allah minggu depan kita lanjut ke. Nah, sekarang kita bahas masalah bab udhiyah. Bab tentang menerangkan tentang kurban. Kurban itu bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah bahasa Arabnya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kurban ya. Dalilnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu berkurbanlah. Al-udhiyah apa itu berkurban? Ma yadbah minan na'am takarruban ilallah ta'ala min yaumin nahari ila akhir ayyam tasyrik. Yang dinamai berkurban itu adalah kita menyembelih daripada hewan ternak, yaitu onta, sapi sama kambing. Kita nyembelih min yaumin nahar, dari hari itu adha sampai akhir hari tasrik, berarti tanggal 11, 12, 13, tanggal 13 hari tasrik 13 Dzulhijjah. Nah, itu paling akhirnya itu waktu kita boleh untuk berkurban. Jadi ini yang dinamakan berkurban ya, mayudbah, suatu yang disembelih daripada hewan ternak takarruban ilallah, karena kita berkorban karena mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena yang lain. Kalau di zaman jahiliyah ya, mereka berkorban nyembelih kambing, nyembelih sapi, tapi bukan karena Allah, dibuat patung-patung. Nah, itu berarti bukan berkorban namanya itu. Yang berkorban itu takarruban ilallah, kita niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hukmut tadhiyah, hukum berkurban. Hukum berkurban ini wajib apa sunnah? Nah, disebutkan di sini annaha sunnah ain lil munfarid wa kifayah li ahli kulli bait. Bahwasanya hukum tadhiyah ini hukumnya sunnah. Berkurban ini hukumnya sunnah, kecuali kalau seandainya dinazarkan. Nah, kalau seandainya dinazarkan jadi wajib. Misalnya aku nak nazar nak berkorban, maka hukumnya wajib. Tapi hukum asalnya itu adalah sunnah, tidak wajib hukumnya itu. Tapi bagi kita ya sebagai orang Islam mada tidak berkorban kita setahun sekali minimal kambing. Berapa kambing paling murah? 2.500.000 paling murah Nah, itu minimal kita ya haruslah berkorban mada kita pacak beli kuota tiap hari yang ngerokok 20.000 sehari, pacak 20.000 sehari dihitung berapa kalau seandainya sehari 20.000 sebulan berapa tuh? Berapa sebulan? 600 dikali ke 12 berapa tuh? lah pacak lah itu kan. Nah, kalau itu jadi tidak ada alasan aku belum mampu. Kalau emang kita ada keinginan nabung, pacak nabung itu kan. Nah, itu kan berkorban dekatkan diri pada Allah. Faedahnya besar itu. Keutamaan yang berkorban itu besar Jadi hukumnya sunnah hukumnya sunnah, jadi wajib kalau seandainya dinazarkan Kemudian ketika orang pengen berkurban dia udah pengen berkurban nih, ada hal-hal yang dimakruhkan bagi dia untuk dia kerjakan. Di antaranya adalah izalatus sa'ar ra's wal li'ya wal libit wal anah wasyarib wa ghairiha. Dia makruh bagi dia untuk dia itu menghilangkan rambutnya, potong rambut dari di hari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu makruh bagi dia untuk motong rambut, nyukur kumis, motong kuku, motong bulu-bulu. Nah, makruh bagi dia. Itu bagi yang nak berkurban. Kalau yang tidak berkurban tidak. Kemudian surut tadhiyah, syarat berkurban. Yang pertama harus pakai hewan ternak yaitu unta sama sapi dan kambing. Selain itu tidak sah udhiyah. Tapi ada sebagian ulama tapi ini kita amalkan buat kita dewek. Jangan kita sebagai
Sebagai ulama pakai ayam tuh pacak katanya. Pakainya itu yang buntunya. Yang buntu daripada kita udah seumur hidup tak pernah berkurban misalnya udah pakai ayam itu boleh menurut sebagian ulama, tapi ini pendapat ini tapi tidak mayoritas tapi muktamad ulama tidak sah itu, tak baca itu pakai ayam itu tak baca itulah. Jadi dia pakai kambing yang berumur 1 tahun 2 tahun terus sapi pakai sapi yang berumur 2 tahun minimal sapinya. Wal ibil kalau unta minimal umur 5 tahun. Dan hewan kurbannya itu tidak cacat. Kalau cacat tak baca, tak sah kurbannya itu. Cacatnya itu yang mengurangi daging, misalnya di kupingnya cacat terbelah misalnya, atau kakinya pincang. Nah itu tidak sah untuk dia berkurban, tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian boleh tak kita makan daging kurban? Wong yang berkurban boleh tak makan daging kurban? Kalau seandainya dia berkurban yang nadar, itu kan wajib. Tak boleh dia makan daging kurban, walaupun sedikit tak boleh. Karena dia nazar berarti tinjuk ke wong kalau. Hatta kulitnya, hatta otaknya tak boleh dia makan. Tinjuk ke wong kalau seandainya nazar. Tapi kalau seandainya tidak nazar, nah itu tak apa-apa dia makan Tapi kalau seandainya kita berkurban, kita buat kita sedikit afdolnya tuh sedikit, yang selainnya tuh kita tunjuk wong lain lebih afdol. Tapi kalau seandainya kita nak ngambil galo-galonya boleh ngambil galonya sedikit jok ke wong boleh, tapi terpelitnya itu alang terpelitnya itu dia ngambil ini sedikit buat wong tapi kalau pengen nak ininya sepertiga sepertiga lagi buat kawannya buat sahabat-sahabatnya, kerabatnya yang kaya, sepertiganya lagi buat fakir miskin. Boleh tak daging kurban itu dijual? Daging kurban dijual boleh tak? Kalau yang berkurban tak boleh, yang berkurban itu tak boleh. Jadi kulitnya tak boleh dijual. Kulitnya itu tak boleh dijual, tak boleh. Hatta untuk upah yang nyembelih tak boleh juga. Ini kalau nyembelih ini upahnya kulit tak boleh itu. Kalau nak nunjuk hadiah itu, nunjuknya hadiah. Tapi kalau yang udah nerima kurban, boleh tak dagingnya dijual? Tergantung itu. Kalau wong yang fakir, boleh dia untuk jual. Tapi kalau yang tidak fakir, kita yang mampu, tak boleh kita jual. Karena hitungannya, kalau buat kita yang mampu itu hitungannya bukan ngenjuk, tapi hadiah. Tapi hadiah itu tak boleh dijual. Maksudnya hadiah dalam syariatnya tidak boleh dijual. Baca apa kita kondangan nih? Kondangan kan disediakan bu, makanan makanan kendang, ada ini ayam, boleh kita makan, boleh kan? Tapi kita jual boleh tak? Tidak boleh. Nah, itu juga kurban kurban itu kan bukan kita tuh bukan hak milik kita, istilahnya tuh itu buat makan. Jadi hitungannya hadiah kalau buat orang kaya. Tapi kalau miskin itu boleh untuk dia jual. Jadi boleh menjual hewan kurban bagi yang miskin dia untuk jual boleh. Tapi yang berkurban dia jual dagingnya itu tidak boleh. Lagi biasanya masalah itu kurban nih, boleh tak kita berkurban untuk mayit? Berkurban untuk mayit boleh tak? Yang udah meninggal, bapak kita atau nenek kita, boleh tak kita kurban untuk nenek kita? Itu kalau seandainya dia wasiat, dia mewasiati boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak mewasiati tidak boleh, harus pakai wasiat. Tidak boleh kalau yang meninggal pakai wasiat kita kurban itu tidak boleh. Tapi kalau pakai wasiat, wasiat nih. Aku ini belum kurban, kalau pacak kau kurban kelak misalnya kan ahli warisnya boleh, ahli warisnya untuk berkurban. Tapi kalau kata wasiat tuh tidak sah kurbannya.
Kemudian kalau seandainya kita berkurban untuk wong hidup, untuk wong hidup misalnya kawan kita berkurban untuk kawan kita, boleh tak? Kalau dengan izinnya boleh. Tapi kalau seandainya tanpa izinnya tidak sah kurbannya. Berarti dia dapat pahala, tapi pahalanya pahala sedekah bukan pahala kurban. Jadi banyak, sebenarnya banyak kalau masalah kurban ini banyak ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Padahal nak tanya nih. Ayo. Masalah kurban dari kan antum itu dijelaskan bahwasanya uang yang sudah meninggal tidak bisa dikorbankan kan, minimal ada surat wasiat dari dia yang sudah meninggal. Nah ini kejadian di kantor-kantor ya, di Pemda itu biasanya ada, misalnya pemerintah daerah ini ngadu ke kurban untuk setiap SKPD itu misalnya wong 3 misalnya dia punya sapi berapa ekor nih, Pemda ini nyembelih sapi, jadi setiap SKPD itu minimal sekor atau wong 2 untuk ditulis namanya bayar dijadikan untuk korban kan. Nah Cana tahun kemarin kebetulan yang belum dapat untuk dimasukkan sikok sapi kan untuk orang 7 nih. Nah, termasuklah anak yang belum dapat jatahnya untuk tahun kemarin kan. Nah masukkan nama ibu Ana, mana itu? Ya, kalau seandainya ibu ente wasiat ya boleh. Tapi kalau yang tidak wasiat menurut jumhur ulama itu tidak boleh. Ya. Tapi ada juga sebagai ulama itu kan terjadi kan, jangan diulangi lagi gitu ya. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau kita kan kalau hukumnya harus mu'tamad, harus mayoritas ulama itu tidak baca. Jadi jatuhnya kalau model itu jadi dia pahalanya pahala sedekah, jadi bukan pahala kurban. Jadi kurban itu satu kambing untuk satu orang atau boleh lebih? kalau kambing sih kok wong, kalau sapi 7. Terus ini Bapak, hewan kurban itu kan hewan ternak, maksud tadi untuk sapi, kambing. Sama kalau kerbau ataupun kudo. Kerbau boleh, kalau kudo belum dengar. Kalau kudo itu juga ada ternak. Ternak itu an-na'am di sini 3. Jadi an-na'am itu 3. Unta, sapi, sama kambing. Kerbau itu kan termasuk jenis sapi. Jadi sapi kalau kerbau. Jarang ada orang ternak kuda. Kalau kudo tidak termasuk kudo. Kudo tidak termasuk kudo. Kudo kijang tidak termasuk. Terus yang mana paling afdol? Kambing hewan betina atau lanang? Afdol nih, afdol itulah lanang. Kalau seandainya betina boleh tak? Boleh baik. Tapi yang paling afdol itulah lanang. Kenapa? Karena lebih lemak dagingnya kan. Daging lebih lemak daging. Pernah dengar dari Sayyid Jabir bahwasanya kurban itu kambing itu boleh keluar gosok kambing. Pahalanya. Jadi namanya tuh hukumnya tuh sunnah kifayah namanya. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain tuh jadi hukum kurban tuh sunnah ain bagi individu buat wong sikok wong, dan juga sunnah kifayah buat serumah. Jadi kalau serumah ada sikok yang berkurban, berarti yang lain tidak dituntut untuk berkurban, tidak dituntut. Tapi kalau nak berkurban fadol, tapi pahalanya tetap dapat yang berkurban yang keluarganya yang tidak berkurban tidak dapat pahala berkurbannya, tapi dia tidak dituntut untuk berkurban. Jadi sunnahnya sunnah kifayah. Jadi sunnahnya itu cukup sikok wong. Jadi kalau seandainya di keluarganya itu sikok rumah ada sikok yang berkurban, berarti yang lain tidak dituntut. Tapi tetap yang dapat pahala cuma yang berkurban Yang tidak berkurban berarti adik-adik itu tidak dapat pahala. Jadi itu sunnah kifayah sunnah kifayah buat sikok rumah. Kurban nadat, jadi pengertian kurban nadat dan tidak. Contohnya begini, yang begini ini untuk apa kambing ini kayak kurban. Orang tanya lagi untuk apa kurban? Karena banyak kawan ini untuk kurban. Ini sudah termasuk nadat apa belum? Tergantung niat Pak Yongki. Makanya orang bilang Pak Yongki punya sapi. Ya. Kenapa ini kok beli sapi kurban?
yang lain korban, yang lain korban. Setelah sampai waktunya dipotong, kenapa orang cuma dikasih dikit, semuanya dimasak kayak yung katakan seperti itu. Iya, iya. Padahal orang lain sudah tahu semua. Iya. Jadi nazar itu tuh harus dilafatkan. Dilafatkan. Nah, di antara lafaz nazar itu kan misalnya aku nazar untuk kurban ini. Nah, ini ngomong nazar berarti nah itu nazar. Tapi kalau selama ini Kak Yongki tidak ngomong nazar ya tidak dijatuhkan nazar itu. Meskipun orang nanya, Meskipun mau nanya, kan nanya beda kan nanya ini ya itu kurban itu kurban insyaallah. Itu. Untuk kami tadi usia berapa? Kalau tergantung domba, kalau kami minimal 2 tahun. 2 tahun. Ya di sini tahun. Di sini kan ya. Boleh kambing hijau atau Yang sampai kau. oh minimal kambing telai kanji. Setahun minimal setahun. 15 tahun. Iya setahun. Kalau yang kambing kacang 2 tahun. Ada kambing kacang tuh ada kambing kacang itu 2 tahun. Kambing kecil atau Lanjut lagi, kambing Bib. Nah, sekarang untuk panitia kurban. Terkadang panitia ini, Bib, kalau bagiannya sama daripada bagian untuk yang umum, jadi sungkan, Bib. Nah, dia minta lebih daripada itu. Nah, itu hukumnya sama, Bib. Terus untuk kategori yang miskin atau yang kaya yang tidak boleh menjual daging kurban yang sudah dia dapat, itu cak mana kategori yang miskin tadi, aku memang dia tidak lagi bisa nak beli apa namanya beras harus jual itu, atau dia tadi masih cukup beli beras, beli masih cukup untuk bisa ini tempe tahu kan, akan tapi dia masih jual daging kurban itu, cuma kategori kalau seandainya panitia ngambil lebih ya. dia minta bagian Minta lebih. lebih itu karena untuk upah. Tapi itu tetap bagi yang berkurban lebihnya itu bukan karena upah. Kalau seandainya upah itu tidak boleh. Tapi jadi menunjuknya itu lebih itu karena hadiah. Emang kalau dia ini hadiah dianggap hadiah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau dia bani itu lebih minta lebih. Tapi itu bukan berupa upah, gitu bang. Yang kalau seandainya itu jadi upah, nah itu tidak boleh. Kemudian dari kategori miskin atau kaya itu ya kita tengok keadaan dia cak mana. Mak udah tadi kan dia sahur makannya, atau emang dia butuh yang lain misalnya itu kan emang dia sahurnian kan misalnya kan dia misalnya daging banyak bukan banyak itu misalnya dia duit itu emang butuh yang lain. Misalnya dia buat beli obat misalnya nggak ada duit jualnya daging itu juga dikategorikan miskin. Nah, boleh dia jual. Nah, jadi pajak kita beda kan antara kaya sama miskin itu kan dari penghasilan dia kita pajak tahu kan. Kalau miskin itu kan dia butuhnya 10 tapi dapatnya kurang dari 5, berarti itu kategorinya miskin. Ya, berarti selain itu berarti kaya kan. Ya, kalau orang begawi kan nah itu mampu berarti itu dikatakan kaya. Jadi sesuai panitia itu tadi bisa lebih kan. Lebih ke tadi bukan karena upah. Tapi cuman ini memang hadiah. Kalau seandainya lebih ke karena upah nah itu tidak boleh. Nah, jadi upah nih, jadi itu cak menjual lah namanya, cak jual upah dari daging itu. Nah, sama cak seandainya yang apa tuh yang motong atau yang bagian begalnya, jagalannya itu. Jadi kalau seandainya diinjuk kulitnya karena upah itu tidak boleh juga. Tapi nginjuk kulitnya enggak karena hadiah, karena layak untuk ngimo kurban, nah, itu boleh Jadi yang menentukan panitia itu dapat lebih tadi siapa? Karena panitianya yang minta lebih itu juga. Yang nentukannya. Iya. Yang itu ke lebih apa tidak? Terima yang kurbannya kalau seandainya ikhlas ya udah. Ya kan mau yang berkorban kan pasti kan yang amanah ke yang panitia ya itu panitia yang ngatur. Nanti ada seperti hijabnya dulu biar enak kan itu kan. Ya, kalau lebih baik itu ngomong yang tak lebih. Ya lebih daripada suuzon biar menghilangkan suuzon tadi. Ya untuk panitia. Ya daripada kan kalau ada yang kurban kan suuzon banyak mak izin dulu ada masalah. Lo tahu kemarin anak kali gitu mereka itu. Yo dikasih lah kan itu bukan dari ini ya.
kasih untuk ini kan duit kan, bukan dari yang si pihak yang menjadikan korban itu. Jadi untuk ngakali jangan sampai Iya. salah ini tadi. Iya apapun ya, duit pribadi itu ada duit kan yang masalahnya kalau seandainya nganjuk daging upahnya tuh nganjuk daging kurban, nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ya, jadi di garis bawahi kalau seandainya nganjuk daging itu karena upah, tapi kalau karena berhadiah masalah. Kalau panitia ini lari banyak panitia juga. Kadang-kala kan kakinya dulu daging padahal. Itu berarti panitianya itu ada amanat, ini kan amanat itu harus amanat, dia kan di amanat ke semua yang berkurban, harus dibagi ke rato, misalnya berarti rato harus, itu amanat juga termasuk amanat itu, tidak boleh kalau saat dulu disingit ke dulu apa tuh kakinya berarti tidak amanat dia, itu tidak boleh itu. Memang semacam itu ya, itu tadi pas awal menerima tadi mungkin Ngomong dulu ya, harus ngomong dulu Dari- untuk mengedang suzon, ngomong dulu. Kadang-kadang ada sebagian itu kan, kadang-kadang kaki hilang, Kalau ini Beb, Palanya hilang. kepala apa hilang. kambing itu kan di tempat gitu nih ada ambil wong palanya Tak ambil wong. nah kalau wong ngambil untuk jual boleh tak itu ambil wong tapi untuk jualnya Ya ngambek tuh karena diinjuk macam mana? ya memang nak digunakan lagi itu Udah dia gunakan, terserah lah udah, berarti udah nyudia duluan kan? Bukannya berkurban ini, ya bukan kurban bukannya berkurban. Nah itu tuh tengok kategori tadi tuh. Kalau kayo tak boleh jual. Kalau dia kayo makan, tapi kalau dia miskin boleh dia jual. tapi itu kadang tuh itu wong baik Ya, Lanjut aku. Jangan dibuang. Baca masa itu. banyak orang mau itu Jangan mana ada jam masak gulai deh. Boleh ke? tahun ini kami telepon Ah, ya. Aku beli bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sekarang ini kan ada kurban yang arisan itu hukumnya kayak mana? Boleh tuh. Boleh deh kalau seandainya ya tujuh. Yang penting si kok sapi buat tujuh wong. Tapi kalau seandainya di iuran misalnya kan si kok kambing nih, si kok kambing misalnya kita cokongan kalau 100.000, 100.000. Nah itu cak mana itu? Jadi bukan pahala kurban itu. Pahala apa nih? Sedekah ini pahalanya. Mana banyaknya 100 kan iuran 10.000, 20.000. Kambing. Beda kalau seandainya sedekah dia sikok yang berkurban misalnya. Misalnya kan kita iuran nih. Oh iuran, oh kita kambing ini kajojon milah, berkajojon. Ya. Berarti itu sampai kurban jadi. Paham deh? Ya Allah kulihat wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال يعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمودة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت فإن حساب من عذاب نصيب من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل ya karim. Ada sekali lagi lupa apa yang afdal akikah apa kurban?